Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, mari kita akan menyembah Tuhan pada pagi ini. Kita tundukkan kepala kita akan berdoa. Tuhan Yesus, dengan segala puja dan puji syukur, kami semua datang bersujud di kaki Tuhan. Karena Tuhan begitu baik, karena berkat Tuhan yang setiap hari kami nikmati. Ini semua karena kasih Tuhan dalam hidup kami. Dan pagi ini di mana kami ingin menyembah Tuhan, kami ingin memuliakan Tuhan di tempat ini. Kiranya Allah akan menyucikan hati kami semua. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan ibadah pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Puji Tuhan, karena kasih Kristus yang telah menebus kita. Karena dengan nyawa Tuhan telah menebus nyawa kita. Kita angkat pujian ini. Haleluya.
terpujilah nama-Mu Tuhan. Kalau kami ada pada pagi hari ini di dalam rumah Tuhan, kami merindukan sesuatu terjadi di dalam kehidupan setiap kami pribadi lepas pribadi. Kuasa-Mu nyata di dalam setiap kami. Ini kerinduan kami Tuhan. Setiap kami berjamaah memberikan sukacita di hadapan-Mu ya Tuhan. Untuk menaikkan doa kami, menaikkan syukur kami, pujian kami yang kami naikkan hanya kepada-Mu Tuhan. Kami boleh menikmati berkat Tuhan sepanjang hari. Kami boleh menikmati pertolongan Tuhan setiap hari. Saat ini Tuhan, kami datang merendahkan hati. Kami datang di dalam hadirat-Mu Tuhan. Engkau nyatakan kuasa-Mu selama kami memuji-muji nama Tuhan. Dan Engkau yang kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan. Pakai setiap kami Tuhan. Melalui pujian penyembahan ini, melalui sorak-sorai kami, melalui ibadah pagi hari ini, merupakan satu ibadah yang menyukapkan hati Tuhan. Perkenankan setiap kami Tuhan untuk diurapi. Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terpujilah bagi nama Tuhan, terpujilah bagi nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Mari kita akan berikan senyum pada kanan kiri kita. Karena kita bersyukur bahwa Tuhanlah yang telah memberkati kita. Kita angkat pujianku bersyukur kepada Tuhan. Haleluya,
angkat pujian, Tuhanlah penolongku. Mari yang bertugas kami persilahkan. Bapak Ade akan berdoa untuk persembahan ini. Bapak yang sedia presiden Tuhan yang mulia, hanya dalam nama Tuhan Yesus, pada Tuhan kami kembali berdoa kepada Tuhan. Kami minta syukur dan terima kasih Tuhan kalau Engkau telah memberkati jiwa kami Tuhan. Itu datang kepada Tuhan. Sekarang tiba saatnya Tuhan kami memberikan persembahan yang sudah Engkau berikan kepada kami Tuhan. Kami akan memberikan persembahan ini Tuhan, supaya persembahan ini bisa untuk memperoleh kepercayaan di tempat Tuhan. Berkati yang sudah memberi maupun yang belum memberi Tuhan. Terima kasih Bapak, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sehingga itu mari kita tetap memantapkan hati kita. Jangan kita undur, karena kita adalah umat tebusan Allah. Betapa baiknya Tuhan itu dalam hidup kita. Apa yang bisa kita balas kepada Tuhan? Selain kita menyembah, kita bertekun, kita memuji Tuhan, kita akan mendengarkan sabda Allah. Mari kita angkat pujian dengan apa aku balas segala kebaikan.
Bawalah yang
sempurna. Engkau akan membuat sempurna. Karena kami tahu Tuhan, perjuangan dalam hidup kami, perjalanan dalam hidup kami sampai saat ini itu karena kemurahan Tuhan, karena kasih Tuhan, karena penyertaan dan pemeliharaan Tuhan, bahkan karena perlindungan Tuhan, karena kasih sayang Tuhan di setiap kami yang saat ini ada di tempat ini ya Bapak. Kami tahu Tuhan, saudara-saudara kami belum bisa berkumpul dengan kami yang lain, tapi kami percaya tangan-Mu Tuhan yang selalu menyertai mereka. Terpujilah bagi nama-Mu Tuhan, kami boleh menikmati hadirat Tuhan yang membawa kesejukan dalam hati ini. Kami tahu Tuhan siapakah kami. Kami ada pada pagi hari ini semua karena kasih Tuhan dan kemurahan serta anugerah Tuhan yang Kau berikan. Terpujilah bagi nama-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami juga akan menikmati perjamuan ini. Terlebih dulu Tuhan, kami siap untuk mendengar dan menerima firman Tuhan. Kau mengurapi hamba-Mu, mengurapi setiap kami semua, supaya firman ini benar-benar hidup di dalam kehidupan kami. Sebagai anak-anak-Mu, sebagai murid-murid Tuhan. Dan terpujilah bagi nama Tuhan. Haleluya. Yang siap diberkati katakan amin. Ayo beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Tuhan kiranya puji. Luar biasa. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita boleh merasakan bahwa Tuhan itu benar-benar Dia tidak hanya baik, tetapi Dia teramat baik dan sangat-sangat baik. Amin. Amin. Amin ya. Saya menyadari kalau saya ada di tempat ini masih berdiri untuk menyampaikan firman Tuhan di hadapan Bapak Ibu semuanya, itu karena kasih Tuhan. Nah, saya ada lemah dalam hidup ini. Banyak kejadian terjadi ya. Gereja ini selama 1 minggu mati lampu ya. Yang di sebelah sana mati, sudah diperbaiki berulang-ulang kali, tidak ketemu. Ini sudah harus baru, ini sudah harus baru, terus ya sampai saat ini belum kelar ya. Jadi ini yang membuat setiap kegiatan saya sangat melelahkan ya. Tapi saya percaya itu semua karena Tuhan. Ya, rupanya Tuhan memberikan sesuatu untuk kita pelajari dan kita jalani, itu indah adanya. Tuhan punya tujuan dalam kehidupan ini. Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai murid-murid Tuhan, tentunya dalam kehidupan ini ada nilai-nilai yang luar biasa, yaitu nilai-nilai rohani. Amin. Dan saat kita menghadapi masalah, apa yang kita perbuat kalau kita mempunyai nilai-nilai rohani? Ya, jangan gampang kita emosi, betul? Ya, tetap jaga komunikasi dengan Tuhan. Karena hari-hari atau minggu-minggu ini saya banyak bertemu dengan Tuhan melalui firman Tuhan. Itu yang terjadi adalah satu pelajaran yang indah. Kita menjaga komunikasi kita dengan Tuhan. Kalau tanpa komunikasi yang erat dengan Tuhan, seperti saudara, kalau saudara mau ketemu siapa saja, ya saudara WhatsApp, WA, ya, itu rasanya kita udah bisa bertemu, kita udah menyapa. Nah, kalau WA itu menyapa satu dengan yang lain, itu indah, ya. Rasanya kita dekat dengan mereka, ya. Tapi sayang saya tidak punya WA semuanya, ya. Saya minta nanti dalam minggu depan ada WA yang bisa dihubungi.
Ya, saya ingin memberikan sesuatu atau membagikan sesuatu bagi Bapak Ibu Saudara semua. Ya, semuanya itu untuk membangun kerohanian kita. Jangan sampai lupa kita membangun jasmani, tapi kita harus membangun rohani. Itu yang paling penting dalam hidup ini. Karena membangun kerohanian kita menjadi kuat. Ya, kuat yang dari dalam menghadapi masalah, dalam menghadapi pergumulan, tekanan. Kita kuat. Kalau kita hanya fisik, kalau dalamnya kita tidak kuat, fisiknya akan menjadi lemah. Betul? Ya, hati yang gembira adalah obat yang manis. Itu betul. Ya, firman Tuhan itu saya selami setiap hari. Karena hati yang gembira itu obat yang sangat-sangat manjur bagi kehidupan hati kita. Ya. Saya ingin belajar bersama-sama di dalam, kita buka di dalam Markus pasal yang ke-8. Markus pasal yang ke-8, ya, ayat 34 dan 35. Ya, Markus pasal yang ke-8 ayat 34 dan 35. Ayo bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan membaca ayat-ayat ini bersama-sama. Ya, puji Tuhan. Markus pasal 8 ayat 34 dan 35. 1, 2, 3. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Amin. Puji Tuhan. Luar biasa ayat yang kita hidup Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya. Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, ya, setiap orang yang mau mengikut aku, ya, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Kehidupan ini, ya, saudara dan saya sebagai orang-orang percaya di dalam mengiring Tuhan, di dalam mengikut Tuhan, kita harus punya nilai-nilai rohani. Ya, karena kita harus menyangkal diri dan memikul salib, kita mengikut Tuhan. Itu satu syarat di mana kita menjadi murid-murid Tuhan. Kalau saya buka di dalam Lukas, ya, kalau saya buka di dalam Lukas pasal yang ke-9, ya, Lukas pasal yang ke-9, saya baca ayat 22 dan 23 berkata demikian. Pada suatu hari Yesus naik. Lukas pasal yang ke-9, ya, ayat 22 dan 23. Dan Yesus berkata, anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Kalau kita belajar, kalau kita melihat, ya, bagaimana peristiwa penyaliban, yaitu di kerajaan Romawi, penyaliban itu satu hukuman yang berat bagi penjahat besar. Nah, itu menjadi satu hinaan, ya, satu hukuman yang berat yang dijatuhkan kepada penjahat yang besar. Dan orang yang disalibkan, dia harus memikul salibnya dan berjalan melalui kota demi kota untuk menuju ke sebuah bukit di mana ia akan disalibkan. Dan supaya tujuannya supaya disaksikan oleh orang banyak.
ya sangat hina. Ya. Dan ketika mereka dalam perjalanan memikul salib, itu dalam peraturan kerajaan Romawi, siapapun boleh melakukan pemukulan, ya, boleh melakukan meludahi, penghinaan, olok-olok, ya. Itu sangat-sangat hina. Yesus yang melakukan hal-hal itu, Yesus tidak berdosa, tetapi dia rela melakukan itu bagi saudara dan saya. Yesus diolok-olok, dihina, diludahi, sampai beri mahkota ini, sampai darahnya bercucuran. Kalau dikatakan Nabi saya itu tubuhnya hancur, tidak berupa manusia. Artinya satu penderitaan yang dipikul oleh Tuhan itu luar biasa. Yang dipikul oleh Yesus itu satu penderitaan yang hebat, saya katakan. Semua itu dia lakukan dengan rela. Karena memang Yesus datang ke dalam dunia ini mengasihi setiap manusia yang percaya kepada dia. Dia rela, dan tujuannya untuk menebus dosa setiap yang seharusnya kita terima hukuman itu, yang seharusnya kita menderita karena dosa, tetapi Tuhan Yesus sudah disalib, dan semua penderitaan bahkan pengampunan dosa itu diberikan bagi setiap saudara kita. Saya boleh melihat kasih Tuhan, saya boleh merasakan kasih Tuhan itu yang luar biasa. Karena dosa apapun, dikatakan dalam firman Tuhan, dosa seperti merah putih akan menjadi putih karena Tuhan mengampuni. Dan setiap kita minta Tuhan sadar bahwa kita ini penuh dengan dosa. Bahkan dikatakan orang-orang percaya yang mengaku orang Kristen masih saja masih dibelenggu oleh dosa. Mari firman Tuhan berkata kepada setiap kita, ya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya dan mengikut aku. Menyangkal diri, kita mau belajar, ya kita harus punya nilai-nilai rohani. Ya, dalam kita menyangkal diri kita, mengatakan tidak bagi diri kita. Kalau kita ini punya emosi, kita punya jiwa ini, ya, yang kotor, ya, yang najis. Kalau Galatia katakan kemarahan, percabulan, ya, kebencian, dendam, itu yang ada di dalam daging manusia ini, yang ada dalam jiwa kita. Ya, sebelum kita minta pengampunan dosa, penuh dengan segala kemunafikan, ya, kejahatan yang kita lakukan. Sepertinya kita menjadi orang Kristen, tapi tidak ada nilai-nilai rohani dalam kehidupan kita. Dikatakan murid Yesus, Yesus mengatakan kepada setiap saudara dan saya untuk kita menyangkal diri, ya, mengatakan tidak bagi diri kita, emosi, keinginan, hawa nafsu, katakan tidak. Saudara, ini tidak mudah, ya. Kalau mau marah itu hak kita, betul, ya. Kalau membenci itu hak kita, membalas itu hak kita. Itu orang yang belum mau menyangkal. Tetapi kalau orang yang mau menyangkal, dia mau dihina apapun, direndahkan siapapun, diolok dengan olokan-olokan yang menghina sekalipun, kita mengatakan tidak bagi diri kita untuk kita membalas.
Betul ya, jangan sampai ada anak-anak Tuhan di tempat ini dalam kehidupan ini punya tujuan untuk membalas kejahatan dan kejahatan. Tetapi firman Tuhan katakan, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Mudah enggak? Ya. Tetapi kalau kita diperbaharui kehidupan kita, sepertinya dalam kehidupan untuk penyangkalan diri, sepertinya kita ini hidupnya sudah menerima hukuman mati, ya. Seperti apa yang Yesus lakukan, itu dosa yang sudah mati, yang sudah ditanggung oleh Tuhan, dan kita boleh bangkit menjadi manusia yang diperbaharui, yang sudah harus berubah. Amin. Penyangkalan diri, mengatakan tidak bagi kedagingan kita. Kita sadari di dalam kehidupan ini ada satu peperangan lain. Betul ya, kedagingan dan roh Tuhan atau roh kudus yang ada di dalam kita. Kita mau yang mana? Kita sadar kalau kita mau mengikut Tuhan, kita harus menyangkal diri. Dan yang kedua, memikul salib. Ya, memikul salib, kita tidak perlu memikul salibnya Tuhan. Tidak ada yang mampu. Tetapi Tuhan katakan, pikul salib. Salib itu satu pelajaran yang indah. Kalau kita tidak mau memikul salib, kita akan terjadi banyak masalah dalam kehidupan. Tapi kalau kita mau memikul salib, kita mau pikul salib kita, rela, artinya ya, rela untuk menderita bagi kebenaran, rela, ya seperti Yesus rela mempunyai satu tujuan yang baik. Kita mau rela pikul salib, rela untuk menderita. Saudara, kalau ada kekurangan dalam kehidupan ini, atau saudara ada masalah, atau saudara ada tantangan dalam hidup ini, apakah saudara rela ya untuk benar? Orang-orang yang benar, orang-orang yang percaya ketika hidup di dalam kebenaran, semua itu sudah diubahkan melalui pola pikir kita yang sudah diperbaharui. Amin. Kita sering keluh, kita sering marah karena masalah, kita sering tidak terima dengan keadaan yang sepertinya tidak kita inginkan. Tapi kita sudah diubah pola pikir kita, yang kita mau pikul salib. Tidak mudah memang, tetapi kalau kita mau sadar kehidupan atau Yesus, pribadi Yesus itu ada di dalam kita, Dia akan mengerjakan sesuatu yang baik bagi hidup saudara kita. Amin. Itu nilai rohani. Kalau kita memikul salib, menjadi pengikut Yesus, lalu mengikut aku, mengikut Yesus itu keputusanku. Amin. Ya, ada pujian mengikut Yesus, keputusanku. Ya, tidak ada yang memaksa. Saudara dan saya, mari ya, kita sebagai pengikut Tuhan, kita punya nilai, kita punya hak sebagai murid-murid Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, hak yang sungguh-sungguh, bukan kepada-kepada. Pikul salib setiap hari. Rupanya dalam kehidupan ini, setiap hari kita dipertemukan oleh banyak hal ya, yang terjadi dalam kehidupan kita. Peperangan rohani terjadi, ya, kejengkelan, ya, itu ada di dalam setiap kita. Tetapi ini merupakan satu peperangan rohani untuk kita mau menyangkal dan memikul di dalam kebenaran. Nah, mari Bapak Ibu dalam kita belajar pada pagi hari sebagai anak-anak Tuhan. Kita mau rela, kita mau matikan kedagingan kita. Amin. Kita sedang menuju ke sana, ya. Kita sedang menuju dalam perjalanan itu ke sana. Ayo kita mau belajar untuk
mematikan ego kita, mematikan keinginan atau hawa nafsu kita. Saudara pernah ditipu? Saudara pernah difitnah? Saudara pernah mengalami penghinaan? Atau mungkin saudara pernah dibudai orang lain? Itu satu hinaan yang diberikan kepada kita karena kebenaran. Gereja terus, sembahyang terus. Ya sudah sembahyang kok nggak ada perubahan. Ya, mari Bapak Ibu sekalian, kita mempelajari dalam kehidupan Tuhan ini supaya saudara dan saya menjadi pengikut Tuhan yang sejati. Ya, kita punya nilai rohani. Jangan sampai kita jadi anak-anak Tuhan tidak ada nilai rohani seperti orang-orang dunia. Mari kita buka ayat yang terakhir, ayat-ayat yang sedikit dalam Kolose. Ya, di Kolose pasal yang ke-3, ya, ayat yang ke-5 dan 6. Kolose pasal 3 ayat 5 dan 6. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, ya, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Ayat yang ke-8, tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulut. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menganggarkan manusia lama serta kelakuannya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya, kita cukup mendengar, tapi ini disimpan dalam hati, kita lakukan itu setiap hari. Saya ingin membacakan lagi di Galatia, ya. Galatia pasal yang kedua ayat 19b dan ayat yang ke-20a. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat. Ini teladan Paulus, ya, untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya karena aku. Itu teladan Rasul Paulus. Dan lagi, ya, satu ayat lagi terakhir di dalam Ibrani pasal yang ke-12. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang kedua berkata demikian, marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Amin. Puji Tuhan, firman menjadi satu motivasi dalam kehidupan kita menjadi anak-anak Tuhan yang sejati, menjadi murid-murid Tuhan yang sejati, menjadi pengikut-pengikut Tuhan yang sejati. Ingat, menyangkal diri dan memikul salib. Puji Tuhan, biar hari ini dari berkat dan setiap kita akan tutup mata kita. Haleluya. Nanti musik bisa naik ke atas. Saya ingin menyanyikan satu pujian karena salib.
Hanya Kau Tuhan, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat dalam kehidupan. sebagai pengikut Tuhan yang sejati. Dalam kehidupan ini kami punya nilai-nilai rohani, pikiran kami yang sudah diubahkan, bahkan hidup kami bukan kami lagi yang hidup, karena daging kami matikan. Kami belajar Tuhan untuk terus di dalam proses setiap hari untuk kami menjadi murid-murid Tuhan yang sejati. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kami boleh menikmati, mengingat kembali akan kasih Tuhan. Sudah Engkau nyatakan di kayu salib, Engkau mati bagi kami, Engkau memberikan pengampunan bagi kami, bahkan Engkau sudah datang ke dalam dunia ini untuk menyelesaikan semua pekerjaan-Mu. Firman Tuhan yang Kau berikan, Roh Kudus yang Kau nyatakan dalam kehidupan kami sebagai penolong. Kami tidak hidup sendiri, tapi ada Roh Kudus yang selalu menopang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.
memberikan kami hidup yang baru. Kau memberikan kepada setiap kami hati yang baru. Pulihkan kami Tuhan. Kau saudara, ada sesuatu yang akan saudara sampaikan kepada Tuhan sebelum saudara menikmati perjamuan itu semua. Katakan sesuatu dengan sungguh-sungguh, Tuhan mendengar. Tuhan mendengar. Dan Tuhan akan menjawab dan memberikan yang terbaik bagi saudara dan saya. Mungkin saudara sedang berdoa bagi anak saudara. Mungkin saudara sedang berdoa bagi orang tua saudara, suami atau istri saudara. Doakan mereka. Kita akan bagi berdiri. Roti di sebelah tangan saudara kanan dan cawan di sebelah tangan kiri saudara. Baca ayat yang sudah ada di inilah tubuh dan darah yang akan kami nikmati dan masuk di dalam tubuh dan darah kami, menyatu di dalam tubuh dan darah kami. Di dalam tubuh ini ya Bapa akan mengerjakan sesuatu yang indah dalam kehidupan kami. Untuk kami menyadari siapakah kami. Kami adalah murid-murid Kristus dan kami adalah pengikut-pengikut Kristus. Kami akan terus mengingat jika Engkau akan mengikut aku. Jika Engkau akan mengikut aku dan menjadi murid, Engkau harus menyangkali dan memikul semua untuk kebenaran. Biarlah Tuhan mendengar setiap doa kita pada pagi hari ini dalam nama Yesus. Haleluya. Kita akan angkat tinggi-tinggi roti dan air anggur ini. Saudara bisa mendengar firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Memang yang ada di tangan kiri kita ini adalah roti. Tapi dengan iman kita percaya bahwa inilah tubuhnya Kristus. Amin. Dalam nama Yesus kita akan makan bersama. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Pegang cawan sebelah tanganmu kanan dan dengarlah firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Di tangan kanan kita ini adalah cawan air anggur. Dan dengan iman kita percaya bahwa inilah darahnya Kristus yang mendatangkan pengampunan dosa. Amin. Dalam nama Yesus kita akan bersama. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap kami. Berkati pelayan-pelayan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terpujilah bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan. Amin. Ya, apapun yang Tuhan akan lakukan, ya kita rela suka-suka Tuhan. Amin. Puji Tuhan.
Saya akan berdoa untuk persepuluhan yang sudah serahkan. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, hamba mengucap syukur, menumpahkan tangan atas persepuluhan yang sudah anak-anak memberikan bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini, baik melalui kotak-kotak ini, baik melalui pengiriman lewat ATM. Hamba berdoa, Tuhan Engkau memberkati apapun yang dikerjakan oleh anak-anak mereka melakukan firman Tuhan. Tuhan akan memberkati berlipat kali ganda. Kata firman Tuhan akan melimpah dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan pribadimu, dalam kehidupan suami istri, hubungan keluarga. Tuhan akan memberkati baik dalam pekerjaan, di dalam nama Yesus, sehingga tak kekurangan satu pun yang baik dalam kehidupan setiap kami, anak-anak Tuhan, keluarga Tuhan. Terima kasih, terima kasih Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih. Mari kita bersatu dalam doa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkau Bapa kami yang sangat amat baik, teramat baik. Tidak henti-hentinya kami mengucap syukur karena kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Saat ini kami bersatu hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersama-sama berdoa untuk setiap apa yang Tuhan sudah firmankan kepada setiap kami. Kebenaran firman-Mu Tuhan akan terus tertanam dan menjadi rema di dalam kehidupan kami. Tidak hanya kami mendengar, tetapi kami mau melakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk Ibu Gembala yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Berkat marifat, kesehatan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera akan Kau terus tambah-tambahkan dalam kehidupan Ibu Gembala. Kami mau belajar Tuhan untuk menjadi pengikut-pengikut Kristus yang mau pikul salib, yang mau dengan rela hati mematikan setiap kedagingan kami, setiap ego kami, mematikan setiap hawa nafsu yang kami punya Tuhan, agar kami semakin hidup, semakin berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang begitu indah, menegur setiap kami agar kami layak di hadapan Engkau. Kami percaya Tuhan yang akan memampukan setiap kami. Kami percaya Roh Kudus-Mu selalu ada di dalam kehidupan kami, sehingga apa yang kami perbuat dari hari ke hari, kami semakin seperti Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersatu hati saat ini berdoa untuk setiap lansia, setiap jemaat kami yang lanjut umurnya, yang sedang dalam masa pemulihan Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Yayu Basuki, untuk Ibu Sutarsono, Ibu Yani, Ibu Yati, Ibu Sal Tuhan. Kami percaya roh pemulihan yang datang dari Tuhan terus menjamah mereka semua Tuhan. Kami percaya meski kami berdoa di tempat ini, tetapi tangan-Mu menjamah mereka satu persatu. Bilur-Mu terus menyempurnakan kesehatan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga dari almarhum Bapak Sutarsono yang telah Kau panggil tadi pagi jam 6 Tuhan di rumah sakit. Kami percaya Tuhan, roh sukacita, roh kekuatan Kau akan terus tambahkan di dalam keluarga mereka Tuhan. Kami percaya Bapak Sutarsono sudah berada damai di samping Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk negara kami Indonesia Tuhan. Setiap apa yang direncanakan oleh negara kami, setiap apa yang akan dilakukan oleh negara kami, penyertaan Tuhan sempurna atas negara kami. Meskipun kami sedang mengalami suatu permasalahan yang mungkin tidak ada habisnya tentang COVID-19 ini Tuhan, tetapi kami anak-anak Tuhan selalu dalam perlindungan Tuhan, selalu dalam penyertaan Tuhan. Kau berkati setiap mulai dari presiden, mulai dari wakil, pejabat-pejabat, menteri, sampai ke daerah-daerah
yang akan berikan mereka suatu hati yang mau melayani, suatu hati yang takut akan Engkau. Kami juga berdoa untuk kota kami Magelang, Tuhan. Tuhan yang akan sertai kota ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk surat-surat gereja di tempat ini Tuhan, untuk visi misi kami, di mana 500 jiwa yang akan Kau sediakan bagi gereja GSCA Immanuel ini Tuhan. Kami percaya tangan Tuhan terus menolong untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat-Mu lanjut usia, anak-anak sekolah minggu yang belum bisa mengikuti ibadah di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan yang akan sertai mereka. Kami percaya Tuhan yang akan melindungi mereka. Kami percaya urapan Tuhan turun atas mereka. Terima kasih Tuhan. Memberkati setiap jemaat-Mu di tempat ini yang selalu rindu dan haus mendengar kebenaran firman-Mu, memuji memuliakan nama-Mu. Kau berkati setiap kami. Terima kasih Kau berikan kekuatan dan sukacita yang selalu baru setiap pagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami juga berdoa, ampuni dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terimalah berkat yang dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Berkat yang diberikan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub akan diberikan pula kepada Bapak, Ibu, Saudara semuanya mulai pagi hari ini. Dan kiranya kasih karunia dan damai sejahtera Allah akan melimpah dalam kehidupan setiap kami, keluarga-keluarga kami, di dalam pekerjaan kami, dalam setiap pribadi kami, mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali yang kedua untuk menjemput setiap kita. Amin. Tuhan Yesus.